Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, ibu akan menyampaikan materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 dengan topik pembahasan teks drama. Materi pembahasan kita ada 6. Yang pertama, definisi. Yang kedua, jenis drama. Yang ketiga, unsur drama. Yang keempat, struktur drama. Yang kelima, kaidah bahasa. Dan yang keenam, menulis teks drama. Kita langsung ke pembahasan ya. Drama adalah karya sastra yang dipentaskan yang menggambarkan konflik kehidupan melalui dialog. Nah, jenis drama ada 8. Yang pertama, tragedi, yaitu drama yang penuh kesedihan. Yang kedua, komedi. Dari namanya kita pasti sudah tahu bahwa komedi ini artinya penuh dengan kelucuan. Yang ketiga, tragikomedi. Nah, tragikomedi ini merupakan perpaduan antara drama tragedi dengan komedi. Yang keempat, ada opera. Nah, di sini drama yang dialognya dinyanyikan dengan diiring musik. Jenis drama yang kelima ada melodrama. Nah, di sini drama yang dialognya diucapkan dengan diiringi melodi atau musik. Ada jenis drama farce, yaitu yang menyerupai dagelan tetapi tidak sepenuhnya dagelan. Ada juga jenis drama tableau, yaitu jenis drama yang mengutamakan gerak. Para pemainnya tidak mengucapkan dialog, tetapi hanya melakukan gerakan-gerakan. Dan yang kedelapan, sendera tari. Nah, sendera tari ini merupakan gabungan antara seni drama dan seni tari. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama di sini ada juga 8. Yang pertama itu tema. Nah, tema ini maksudnya adalah gagasan cerita atau ide. Yang kedua, unsur yang kedua itu adalah alur. Nah, alur ini merupakan rangkaian peristiwa, mulai dari pengenalan awal, ada konflik, pengembangan konflik, dan penyelesaian. Unsur yang ketiga ada setting atau latar. Nah, ini merupakan tentang ruang dan waktu. Unsur yang berikutnya ada tokoh. Berdasarkan perannya, ada tokoh utama dan ada tokoh pembantu. Berdasarkan wataknya, ada tokoh dinamis. Nah, tokoh dinamis ini karakternya itu bisa berubah dari awal sampai akhir cerita. Dan kalau tokoh statis itu maksudnya karakternya tidak berubah dari awal sampai akhir cerita. Oke, selanjutnya unsur drama yang kelima itu adalah watak, yaitu maksudnya adalah sifat yang dimiliki para tokoh. Nah, sifat yang dimiliki para tokoh ini ada 3. Yang pertama itu ada protagonis, ada juga antagonis, dan yang ketiga itu ada tritagonis. Unsur drama yang keenam adalah dialog. Nah, dialog ini percakapan ya. Unsur drama yang ketujuh ada amanat. Amanat ini anak-anak ibu sudah paham, yaitu pesan yang disampaikan. Dan unsur drama yang terakhir adalah bahasa, yaitu merupakan media komunikasi yang digunakan oleh para tokoh. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, itu struktur teks drama. Nah, struktur teks drama ini ada 3. Yang pertama itu adalah prolog, yaitu ada pengenalan tokoh, latar belakang cerita. Jadi prolog ini merupakan paparan penjelasan yang memberi gambaran kepada pembaca atau penonton mengenai drama yang dibaca atau dipentaskan. Prolog ini akan disampaikan oleh narator. Nah, perhatikan contoh. Pada suatu hari, hiduplah seorang putri bernama Cindy. Cindy pandai menari. Nah, pada contoh tersebut, kenapa kita katakan sebagai prolog? Karena pada contoh terdapat pengenalan tokoh, yaitu namanya Cindy.
Dan pada contoh itu juga terdapat latar waktu, yaitu pada suatu hari. Oke, kita lanjut. Struktur teks drama yang kedua itu ada dialog. Nah, dialog ini terdiri dari 3, yaitu orientasi, konflikasi, dan resolusi. Supaya lebih paham, coba perhatikan contoh berikut ini. Contoh orientasi di sini ibu buat bergaris biru ya. Cahyo, Bu Indati datang. Para siswa segera beranjak duduk di tempatnya masing-masing. Bu Indati, selamat pagi anak-anak. Ramah, anak-anak, selamat pagi Bu. Kompak. Nah, pada contoh tersebut kenapa dikatakan sebagai orientasi? Karena pada contoh tersebut itu terdapat permulaan sebuah cerita yang berisi pengenalan cerita. Nah, untuk yang berikutnya konflikasi, ibu buat di sini bergaris merah. Inka, Arga, kenapa sih kamu selalu usil? Kenapa kamu selalu mengejek aku? Memangnya kamu suka kalau diejek? Cemberut. Agra, hahaha, aduh maaf deh, kamu marah ya In? Nah, contoh itu merupakan masuk ke konflikasi. Kenapa? Karena pada cerita tersebut berisi puncak masalah yang dirasakan oleh si tokoh. Nah, kemudian berikutnya yaitu resolusi. Contohnya di sini ibu buat bergaris hijau. Agra, In, maafkan aku ya. Aku sering gangguin kamu. Gendis, Anggun, dan teman-teman yang lain. Gendis, makanya kamu jangan suka ngerjain orang, apalagi mengolok-olok kekurangan mereka. Jangan suka meremehkan anak perempuan. Nyatanya kamu membutuhkan mereka juga kan? Contoh ini termasuk ke resolusi karena terdapat pemecahan permasalahan yang dialami atau dirasakan tokoh. Oke, kita lanjut. Struktur teks drama yang ketiga itu adalah epilog. Nah, epilog ini terdiri dari penutup atau intisari cerita. Penutup ini merupakan mengakhiri suatu pementasan drama untuk menyimpulkan cerita yang dipentaskan. Contohnya, akhirnya kehidupan di desa Sriwendari kembali damai. Penduduk desa sudah kembali beraktivitas seperti biasa tanpa harus takut dengan ancaman dukun itu. Nah, sampai di sini penjelasan struktur teks drama. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kaidah bahasa. Kaidah bahasa di sini ada 7. Yang pertama itu kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini ditandai dengan adanya diapit oleh 2 tanda petik. Perhatikan contohnya. Agra berkata, iya deh, aku janji gak akan ngerjain kalian lagi. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kalimat yang diapit oleh 2 tanda petik. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat langsung. Kaidah bahasa yang kedua ada kata ganti atau promina. Di sini yang digunakan adalah kata ganti orang pertama dan kedua atau biasanya berupa kata sapaan. Kata ganti orang pertama tunggal contohnya aku, saya. Kata ganti orang pertama jamak contohnya itu kami, kita. Kata ganti orang kedua jamak tunggal contohnya kamu. Kata ganti orang kedua jamak contohnya kalian. Ini ada ibu kasih contoh kalimat sapaan. Selamat pagi anak-anak. Oke, kita lanjut kaidah bahasa yang ketiga, kosakata atau istilah percakapan. Di sini biasanya menggunakan istilah-istilah tidak baku, misalnya si, dong, kok, oh, wah, dan lain-lain. Nah, di samping itu juga digunakan dalam kalimat seru-seruan pertanyaan. Contohnya, aduh, maaf deh, kamu marah ya Rin? Nah, ini merupakan kalimat kosakata atau istilah percakapan. Nah, karena di situ terdapat ada kata aduh menggunakan istilah tidak baku. Kaidah bahasa yang keempat menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata yang menyatakan urutan waktu. Misalnya sebelum, sesudah, sekarang, setelah itu, mula-mula,
Kemudian ya, kemudian kaidah bahasa yang kelima itu ada kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Misalnya menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat, dan lain-lain, masih banyak ya. Kaidah bahasa yang keenam itu menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan tokoh. Misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Misalnya ramai, bersih, baik, gagah, kuat, dan lain-lain. Kita lanjut ke topik terakhir, yaitu menulis teks drama. Nah, menulis teks drama ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu drama dari teks yang sudah ada. Menuliskan artinya ini menulis berdasarkan karya sastra yang sudah ada seperti novel, dongeng, dan cerpen. Dalam dialognya terdapat 3 unsur yang tidak dapat dilupakan, yaitu tokoh. Yang pertama itu tokoh, yaitu pelaku yang mengujarkan dialog itu. Yang kedua, wawancang, yaitu merupakan dialog itu sendiri atau percakapan yang diujarkan oleh tokoh. Dan yang ketiga adalah kramagung, yaitu petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Yang kedua, teks drama dengan orasionalitas ide. Nah, ini maksudnya langkah-langkah menulis teks drama itu tidak jauh berbeda dengan ketika menulis cerpen, puisi, ataupun karya-karya fiksi lainnya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama itu menentukan topik, yaitu berupa suatu peristiwa yang menarik dan memiliki konflik yang kuat. Yang kedua itu setelah menentukan topik, kita menentukan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya serta karakternya. Selanjutnya kita membuat kerangka alur yang menarik dan tidak mudah ditebak, artinya penuh kejutan. Dan langkah yang keempat itu mengembangkan kerangka alur ke dalam dialog-dialog dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham penjelasan ibu kali ini. Akhir kata, ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye.